Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lydia Natasha Oktaviani dengan NIM 11221139 kelas MA22C14. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya yaitu ada 8 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi pengertian pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu contoh objek PBB. Yang ketiga bukan termasuk objek PBB. Yang keempat yaitu materi subjek pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu ada tarif dan dasar pengenaan PBB. Selanjutnya ada komponen perhitungan PBB. Kemudian ada tata cara pembayaran PBB dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Apa sih pajak bumi dan bangunan? Di sini akan kita bahas, pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Selanjutnya di sini ada contoh objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu ada objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Kemudian ada objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan, meliputi yaitu rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi bukan termasuk PBB. Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB, namun objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini kriteria tersebut. Yang pertama yaitu ada objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga yaitu ada objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pembekalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat yaitu objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir yaitu ada objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan melalui PMK Nomor 48/PMK Nomor 03/2021. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau biasa disebut PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Materi selanjutnya yaitu subjek PBB. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.
dalam hal suatu objek pajak tersebut jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Selanjutnya di sini ada tarif dasar dan pengenaan PBB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dan tidak berubah-ubah. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan harga pasar dan ditentukan berdasarkan lokasi, jenis, dan penggunaan tanah dan bangunan tersebut. Yang pertama yaitu ada dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua ada besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur, Bupati, Wali Kota, pemerintah daerah setempat. Yang ketiga yaitu dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Yang terakhir yaitu ada besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu ada komponen perhitungan PBB. Komponen perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama ada NJOP nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli properti seperti tanah, rumah, dan lain-lainnya. Ketentuan harga rumah ini ditentukan oleh pemerintah provinsi, maka besaran NJOP di setiap daerah berbeda-beda. Yang kedua yaitu NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP adalah besaran nilai pajak yang diberikan. NJKP ini merupakan bagian dari NJOP. Jika nilai NJOP kurang dari 1 miliar, maka persentasi NJKP sebesar 20%. Namun, jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka persentasi NJKP-nya sebesar 40%. Selanjutnya ada NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Atau NJOP TKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak. Sebesar nilai NJOP TKP ini berbeda-beda tergantung dari wilayahnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tata cara pembayaran PBB. Langkah-langkah umum pembayaran PBB yaitu yang pertama kita harus menerima SPPT PBB setiap tahun. Anda akan menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT dari petugas pajak, kantor pos, kelurahan atau desa, atau bisa mengambil sendiri di kantor pajak setempat. SPPT ini berisi detail objek pajak, besaran pajak, dan nomor objek pajak atau NOP. Yang kedua yaitu kita harus menyiapkan data yang diperlukan. Nomor objek pajak atau NOP yang tertera di SPPT, tahun pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya yaitu cara pembayaran PBB secara online. Saat ini, sudah banyak perusahaan berbasis teknologi yang menjadi lembaga atau mitra pemerintah yang menyediakan layanan pembayaran PBB secara online. Melalui aplikasi yang mereka buat, pembayaran PBB pun juga dapat dilakukan via ATM maupun banking. Dengan demikian, wajib pajak lebih mudah membayar PBB. Yang pertama yaitu ada pembayaran PBB online melalui via ATM. Pembayaran PBB via ATM bisa menjadi pilihan terbaik jika Anda tidak sedang terkoneksi dengan internet atau mengalami gangguan jaringan internet. Untuk memudahkan Anda bayar PBB via ATM, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti. Yang pertama yaitu pilih menu pembayaran, lalu pilih menu pajak, masukkan nomor objek pajak NOP, masukkan tahun pembayaran PBB. Setelah itu akan muncul informasi tentang objek pajak, tagihan, dan namanya. Silakan periksa dengan teliti identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar. Jika telah sesuai, tekan tombol bayar. Jika melakukan pembayaran melalui secara online, satu hal yang perlu diingatkan adalah jangan buang bukti pembayaran karena merupakan bukti pembayaran PBB yang sah melalui ATM. Yang kedua yaitu pembayaran PBB online via banking. Tata cara bayar PBB secara online yang selanjutnya dapat Anda lakukan melalui mobile banking.
Saat ini, hampir semua bank menyediakan layanan pembayaran PBB via m-banking seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Panduan pembayarannya pun mudah untuk diikuti, yaitu yang pertama buka m-banking yang Anda gunakan. Selanjutnya login ke m-banking, klik menu pembayaran, pilih menu pajak atau MPN atau pajak bumi dan bangunan, pilih rekening asal dan isi tahun pajak, nomor objek pajak akan muncul, kemudian konfirmasi nominal pajak dan klik lanjutkan untuk pembayaran. Kemudian selanjutnya isi paspor, transaksi, dan pembayaran berhasil. Yang ketiga yaitu pembayaran PBB online via aplikasi iPBB. Pembayaran PBB secara online juga dapat dilakukan via aplikasi. Anda hanya perlu menggunakan smartphone bersistem operasi Android, kemudian mengunduh iPBB pada Google Play Store. Setelah menginstal aplikasi iPBB di smartphone, maka cara untuk cek tagihan PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan nomor objek pajak atau NOP dan tahun pembayaran PBB pada kolom yang tersedia, lalu klik kirim. Setelah itu, data akan muncul pada layar smartphone Anda. Bila data sudah ditemukan, maka Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan. Penggunaan iPBB ini dapat dilakukan pada daerah-daerah tertentu selama Pemprov setempat melakukan aplikasi iPBB untuk daerah tersebut. Selanjutnya yaitu tata cara pembayaran PBB secara offline. Sebelum membayar PBB, wajib pajak memerlukan SPPT. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terhutang yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak terkait pajak terhutang dalam 1 tahun pajak. SPPT berfungsi sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak di waktu yang ditentukan. SPPT bukan bukti kepemilikan objek pajak, melainkan sebagai penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak tersebut yang harus dibayarkan pemiliknya. Dalam pembayaran PBB, perlu disesuaikan dengan nomor objek pajak atau NOP. Jika Anda memilih melakukan pembayaran PBB secara offline atau datang langsung, pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau kantor pos tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT atau memiliki petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi. Kemudian, saat hendak melakukan pembayaran PBB di bank atau kantor pos, wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB, lalu sebagai bukti pembayaran wajib pajak akan menerima surat tanda terima setoran atau STTS. Apabila SPPT tahunan yang bersangkutan belum diterima wajib pajak, maka sepanjang STTS telah tersedia di tempat pembayaran wajib pajak, bisa membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya. Jika wajib pajak membayar atau melunasi PBB-nya melalui petugas pemungut sebagai bukti pembayarannya akan diberikan tanda terima sementara atau TTS. Selanjutnya, petugas pemungutan dimasukkan dalam daftar penerimaan harian atau DPH PBB dan disetorkan ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan. Petugas pemungut penyetoran hasil penerima PBB dari wajib pajak ke bank atau KPB, tempat pembayaran yang dirujuk, sebagaimana termuat dalam SPPT. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak kebendaan yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Objek PBB mencakup berbagai jenis lahan dan bangunan kecuali yang digunakan untuk kepentingan umum dan memenuhi kriteria tertentu seperti fasilitas ibadah, sosial, dan pendidikan. Subjek pajak adalah individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan objek tersebut. Perhitungan PBB didasarkan pada nilai jual objek pajak, NJOP nilai jual kena pajak, NJKP, dan nilai jual tidak kena pajak atau NJO PTKP dengan tarif pajak tetap sebesar 0,5%. Pembayaran PBB kini dapat dilakukan dengan mudah baik secara online melalui via ATM, banking maupun aplikasi serta secara offline melalui bank, kantor pos, atau petugas resmi. Dengan sistem yang semakin modern, PBB menjadi salah satu bentuk kontribusi warga negara dalam membangun daerah dan nasional.
materi yang saya paparkan sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.